Tarik kan dia. Dan gitu kok enteng. Nih minum uyak, minum garam ya. Cuma satu kok. Kepala saya kok enggak berat kan kok enak. Istri saya juga gitu. Kok enak. Nah itu mandi, alhamdulillah sembuh semua. Saya siap pikiran, jadi saya mandi itu kadang sakit. Kadang nggak bisa bernapas. Lopot pikiran selanjutnya muntah keluar kayak lendir itu satu gumpal. Gumpalan itu ya? Ya lendir. Iya, gumpalan lendir tuh lendir. Susah. Kan soalnya saya kasih jendela. Itu pas zikir tobat. Terus saya apa itu makan enak. Saya makan biasa, gaji normal, makan normal, alhamdulillah. Kok enak badan saya. Sampai aku lali bandku aja. Maksudnya nangis kan sholawatan. Kan tiap mahalukiyam kan pada nangis. Ada nangis mahalukiyam itu. Terusan mentah-mentah kan diruqyah. Asalnya belum pada bisa penjiwaan. Cuman terus kita kasih bocor gitu terus mulai bisa pada kumpul-kumpul di sini kok nangis. Sampai muntah-muntah ini kok seneng. Tapi ya seneng ya. Iya. Ya akhirnya guyan Mas. Akhirnya kok guyon. Masuk itu assalamualaikum. Dewa apa iki? Pada ngapain? Ngomong paling-paling yo nangis, muntah-muntah. Kok udah seneng surupan. Ayo edan. Nangis muntah-muntah edian. Wah, unik-unik. Apa kisah itu di luar logika, banyak yang di luar logika. Ini nggak ada, saya di rumah juga ngantek jam 2, jam 2. Belum berapa lagi. Kisahnya itu unik-unik sekali. Pokoknya apa ya, perjalanannya luar biasa ya untuk menggapai itu. Iya. Kadang nggak disangka-sangka. Pan. Celik. Aku nek testimoni Mas banget akeh Mas, banyak sekali. Hampir semua jamaah itu bermasalah semuanya, di luar logika semuanya. Awal mulanya. Iya. Nah, saya makanya sama-sama geleng-geleng kepala, gak masuk akal, benar-benar gak masuk akal. Pertama dia jabat jamaah itu saya. Iya. Cuma saya. Ini Pak Lain saya itu baru mandi tobat. Saya dikasih sekalian dikiran jadi. Wah saya kalau dikiran enggak mau. Belum dulu saya tak mandi tobat dulu tak rampung ke. Setelah rampung mandi tobat, saya dikiran dapat 3 hari. Dapat 3 hari ada orang itu sakit, sudah terkulai di rumah sakit. Maksudnya sama dapat pasien? Iya, ada ya bukan dapat. Ini orangnya datang ya? Enggak, di rumah sakit. Dia mampir ke rumah saya, itu masih Pak Le. Kan sepupunya mertua. Mampir di rumah saya. Bulekmu sakit apa? Nah, nggak tahu, sudah lama, sudah 3 bulan. Perutnya gede, perutnya besar ini. Terus dia bolak-balik ke rumah sakit, sudah ke Rembang, sudah ke sini, kok terus. Setelah itu saya ngomong ke sini ya, ngomong sama ini. Oh, no pasien ini Pak bulik gede, kita kok ketenung kena sandet. Jajal sandet. Oh, sandet. Jajal tarik, ini loh, tak warai narik. Kan wetenge kan gede. Seakan-akan itu ada teluk hitam, aura-aura jahat teluk hitam. Itu kamu tarik, kamu kan sudah pikiran 3 hari disuruh narik. Itu tarik aja dari rumah enggak apa-apa gitu. Saya tarik bener. Saya tarik, habis saya baca waqiah yang lama Mas. Kan belum dapat waqiah yang 21. Kontak itu loh Mas. Iya. Iya, waktu masih baru 3 kali. Nah, saya habis nisa, saya pikiran itu apa sini? Ya Allah, dengan izin Kiai Nur, bukan Sang Nyamir ya, izin Kiai Nur, sakitnya kulit saya yang ada di perut, baik itu dari serang jin, setan, iblis atau siluman atau dari kandungan sandat, ketarik ke tangan saya. Begitu. Allah. Saya bayangkan terkulai di ranjang rumah sakit. Allah. Neraka.
Saya kan baru 3 hari kan neraka. Nah itu Pak Le saya kasih kayak gitu gara-gara dulu Pak Le kan orangnya itu anti goib. Anti goib. Jadi saya suruh buktikan itu. Suruh buktikan sendiri gitu ya. Di samping dia itu sebagai penguat dia penopang perjalanannya nanti. Saya kasih embel-embel itu. Jadi saya suruh nyoba sendiri biar tambah yakin gitu. Bukan anti goib lah, cakur kan iman ya apa makan karo rupane. Malaikat terus sampai sakitnya tahun-tahunan itu. Akhirnya saja uplek. Saya langsung tengah malam terus gini tak langsung radar. Aduh. Iki piye gini 3 hari. Iki gimana saya kok jadi gini sih? Itu nama dikira udah ngepek. Ya bener kan Mas Andres saya kan. Ya, perut saya sakit. Waduh. Suka nyiksa orang. Padahal pemikiran saya itu supaya Pak Le itu ibaratnya yang dulunya sama goib itu nggak anti biar tahu biar dia itu penopangnya keimanannya itu lebih kuat gitu. Maksud saya itu kayak gitu itu soalnya kayak sendiri kan rukun iman ya. Iya iman itu, jadi saya kuatkan di situ, saya suruh nyoba sendiri. Itu setelah saya kasih ibaratnya gambaran tentang profilnya yaitu gini-gini gitu. Terus coba sendiri Kak, kenapa kok sampai dengan izin karena aromanya Yai meluap. Itu dipakai saja, itu sudah diizinkan, sampai sudah mengamalkan. Iya. Nah itu akhirnya dipakai. Garam itu saya dikasih garam dia. Grosok. Iya. Dulu. Jadi saya langsung semua dititipkan saya. Ini gimana kok terus senjata dititipkan saya. Karena Pak kan syaratnya kental. Jadi dulu kan syaratnya kental kan. Yang saya tahu kan dia juga sering sama Habib, orang itu. Jadi ya tak suruh buktikan sekalian biar keimanannya tambah kuat itu, kepercayaannya di torekonya ya itu. Saya dalam hati saya gini, siapa tahu dari Pak Le ini nanti dapat yang lain-lain yang lebih banyak. Saya koreksi itu dikirnya. Saya dulu pernah punya teman namanya Habib Hamid Al-Atos, mantu dari Habib Ahmad Tayu Al-Hamid. Itu kan jandab. Saya dulu kan berteman dia kan 2 tahun, kuyar sama dia. Jadi kumpulannya HP. Itu sama tapi itu Habib Hamid bukan orang fan-fan berarti ini. Sampai gini. Kumpulannya kayak gitu. Habib Ahmad itu punya anak. Dia itu kan aslinya Jakarta di Bang. Al-Atos. Juga dia termasuk keponakan cucu dari apa itu yang punya ini Habib Ja'far Al Berjanji. Dia cucu dari itu istilahnya. Terus dia itu gini, ketika banjir kayu dia cerita sama saya, Habib Ahmad gini, doa ketahuan sama Habib Ahmad, bi kelamaan, minggir deh. Kamu kan nggak pernah percaya aja, cuma itu aja. Tidak saya ceritain, kamu nembak orang tuh, jatuh dia. Ntar kamu bisa, saya ajari ya, nggak mau bang saya ajari, nggak kuat kamu. Gitu. Buyur lagi, kemana terus? Saya mintakan uang, kamu kan saya duluan mebelan kan di Jepara, nggak pernah di rumah, anak nakal, anak Badung gitu. Ya pokoknya tas, baju, Semarang, Tuban, rumah buat ambilan, ganti buat lari lagi. Ya pernah di rumah, terus ke Jepara Semarang. Ya saya kadang ketemu tuh Habib Hamid, kamu dari mana aja? Jalan-jalan gitu. Buyur lagi sama dia, wah capek. Orang jandab itu yang kumpulnya orang jandabnya, punya ikan, punya apa itu ternak boyo ribuan, mau bertelur malah dilepasin semua. Ini Hamid nggak butuh dunia, semua dulu repot orang kayak gitu. Kadang pun ngamuk, enak-enak ngomong gini, ngomong kan rokok, saya ditampar, kamu tuh anak Natal. Kamu tuh anak nakal. Habis itu terus hati terangkul. Kamu anak baik, nakal ya, cium.
Jadi repot kalau Nah itu ya terus hu itu hu itu saya tinggal hu kan terus lambat laun akhirnya terus dia itu apa tuh keramatnya akan ketahuan sama orang-orang Jepara sih Jogja. Sudah ke rumahnya ketahuan. Terus dia itu pergi saya diginikan sama teman saya tinggal ya, kamu nggak bakal ketemu saya. Terus saya gimana? Dah, ntar kamu dapat guru sendiri, saya mau pergi. Akhirnya umur 27 dia meninggal. Kabar di Jakarta. Tua banget. Jadi mungkin dia punya Satorian. Iya. Punya anak dua. Punya anak dua, perempuan sama laki, tinggal di kayu. Terus itu dulu dia sama Dina sama itu diajak sama teman-teman AKF. Istri kayak gitu aja tinggalin aja itu istri kayak gitu. Pas gendut. Yang kubuan tuh memang. Kemana? Siapa itu katanya dulu Jakarta Dian Faira ada saya pencet sama Habib Pamit. Dia Habib Pamit itu. Terus akhirnya dia, kamu enggak tahu. Di rahimnya itu spesial dia. Di sininya itu banyak, sangat spesial di kandungannya itu. Kamu apa? Taunya cantik. Oh, ya itulah. Berarti saya ketemu yang berarti rohnya itu mungkin ada bidadarinya. Mungkin bidadari di situ. Jangan-jangan orang kaya kan ini. Iya itu kan loh. Saya terus terjun ke Yai, terus saya bisa menguak perjalanan saya pada waktu muda dulu, pada waktu bujang. Ternyata berarti ada hubungan dengan Habib Pamit. Bapak Toriko ini pakai Allah cuma pakai Allah nggak macam. Terus tentang istri itu memang benar, tapi benar ya gua tapi kok dia pilih yang itu, nggak tahu di dalam itu benihnya itu benih unggul semua itu yang di perut apa yang ada di rahimnya. Bukan sama kayak kambing, kayak hewan. Rupanya istrinya benar-benar orang hebat nih mas. Saya sakit selama 7 tahun sampai diobati sampai orang Dayak kan. Sampai yang? Betul ya. Orang Dayak itu punya minyak itu gumpal kayak es batu. Tapi warnanya coklat tua. Di dalam dia itu dalam botol. Ditanya, kamu mau ngobati ini apa orang enggak? Kalau mau dia cair sendiri. Cair. Betul, ternyata itu dia, saya ke situ diobati. Ditanya, ternyata cair yang tadi itu. Cair gimana maksudnya? Ya mencair jadi air. Oh, jadi minyak. Iya, maunya dulunya sebelum ditanya itu dia gumpal. Gumpal. Orang Dayak ini. Akhirnya tadi oleh sini yang ini. Akhirnya meletus. Disuruh diolesi. Terus ini kan sudah berulang-ulang kan. Oh iku iya. Ini sampai busuk. Ini busuk sih loh tahu. Itu selama bertahun-tahun ya? Ini kalau yang ini itu yang ini mungkin 4 tahun, yang ini 4 tahun. Sorry mas, tangannya saya ganggu dikit ya. Maaf ya. Bikin lagi di belakang masih banyak. Ini aja mas, ini mas, ini saya kan bikinin tadi apanya mas, vitaminnya. Belum tahu buatan kopi saya. Udah sampai petung tahun loro iku, loro apa? Ya berpindah-pindah. Pindah-pindah. Saya pertama perut sampai saya dulu katanya dokter. Kata medis sakit apa? Kata medis yang sekarang menjadi kepala DKK Rembang yang ngurus saya itu saya kan dulu nggak ngaku sama dia. Kamu orang mana? Saya orang Gandri Sedan, kecamatan saya. Mertua sih. Nggak tahu kalau saya itu keluarga apa di Pandangan tuh. Di situ adik saya Mahasin itu, yang Mahasin juga anak buahnya Pak Ali. Jadi orang situ satu kampung kan nggak bayar. Saya tetap bayar terus. Supaya enak lah masalahnya kan terus. Katanya gini, wah kamu ini ibarat kayak medis itu lambung itu kan ada yang kayak anduk. Iya. Anduk itu iya. Katanya ada yang sudah rapuh kayak gitu.
operasi kan. Operasi Pak mati sekaruan Pak tak nggo operasi apa kok rumah kontrak. Saya tiba-tiba kok bilang sendiri. Mandi tobat. Oh, Mas Jai. Mandi tobat yang dulu Mas, mandi tobat yang Ya, ada Anur 41 ya. Janur 10.000. Iya. Pertama saya dapat 1 minggu gagal. Kan saya keadaan sakit. Dada sesak, saya sudah 1 tahun dokter Ismet, padi. Apa itu alun-alun ke selatan. Ada Bang Jo ya itu rumah rumah kesehatan saya di situ. Terapi saya di situ. Waduh akhirnya ya 7 jutanya kalau ke situ. Saya ke situ. Gimana ya? Udah 1 tahun, sampai 10 bulan suruh nambah lagi. Padahal dulunya katanya 6 bulan nambah 2 bulan nambah lagi. Nggak ada perubahan, sudah pulang-pulang. Saya terus berdoa terus lah pokoknya. Ikhtiar lah ya, ikhtiar. Terus nggak pernah berhenti sampai ibarat itu hancur rasanya. Sampai sekarang udah nggak kerja. Yang ngurusi jamaahnya ya itu yang di sana. Saya nggak kerja itu sudah hampir 1 tahun nggak kerja. Yang ngurusi jamaah ya. Terasa ya. Tapi sakitnya sembuh kan? Alhamdulillah. Ya tinggal ini sana Pak sedikit. Tapi di medium terus. Biarin tuh, nggak bakal mari cobaan itu biar dibawa dulu. Makanya nggak boleh rokok sama. Oh ya saya hargai. Karena semua tak sangat guru-guru kecil lah, seperti Jai walaupun dia. Ya ini sepupunya. Ya dia kan punya istri, sepupunya istri saya. Oh. Jadi sepupu mertuanya dia itu adik mertua saya. Saya sama Jai tidak pernah sepupu. Saya sama Jai tidak pernah ketemu sampai punya anak ini. Saya ke Sarang ke sana tidak tahu rumahnya. Saya balik lagi keadaan sakit ini saya gendong. Dibebet kan ya? Saya gendong. Saya gendong pakai. Itu bertahun-tahun ya? Ini 4 tahun. Enggak gendong tangan kayak gitu bertahun-tahun. Kalau gendongnya itu ya kalau parah Mas, kalau puasa gendong, kalau enggak parah saya gendong terus. Warnanya itu merah. Ya kayak apa itu kesem loh. Kayak kemarin kan semua ingat tangan saya. Tapi ada coklatnya, tangan merah itu ada coklatnya. Aduh, saya gendong terus. Akhirnya saya ini kan terus diobati orang tua itu keluar airnya sudah saya masih busuk terus masih sakit terus ininya juga terus diobati sama mertua sendiri, mertua juga bisa mengobati. Tuang suuk juga. Tuang suuk terus diobati ya akhirnya terus ya masih ada lukanya tapi kan sudah pecah tapi ini masih busuk. Terus ya saya itu enggak ada. Istri saya bilang mau Kragan ke rumahnya ini adik mbaknya ini kan punya mbak. Ya saya jam 1 siang. Gimana Kak? Tangannya sudah sembuh. Kenapa itu? Kenapa tangannya Kak? Dulu sakit itu. Sudah sembuh. Belum Mak. Ya sudah sembuh tapi ya alhamdulillah bisa bergerak tuh. Tambahno Jai. Jai sapa ya? Ya Jaine dhewe adike dhewe. Jai ku iso nambani ya. Dan akhirnya saya tes apa itu hari berikutnya saya ke sana. Habis asar saya ke sana. Jai di rumah habis miang, habis ngapal. Assalamualaikum. Oh, kok tinggalan ada apa? Hari Jai ya. Ada mertuanya kan. Balik. Jai di rumah. Jai apa? Dongok Kak. Salaman. Mana apa Kak? Tambani tanganku. Kok kaget. Kok ngerti kondi? Dari mana ya? Ya dari Mbak Nis. Dari Mbak Nis ya. Dah, saya tak maghrib dulu aja. Wah. Terus habis maghrib tangannya taruh sini. Ya gini.
Tak ada kan dia. Kok kayak Abdul Hamid tuh ya. Kayak yang dulu teman saya gitu. Dan gitu kok enteng nih minum uyak minum garam ya. Cuma satu ya. Duh, kepala saya kok enggak berat kan kok enak. Istri saya juga gitu. Loh, kok enak. Tuh yang ngikuti kamu tuh di apa? Di Gapura gitu. Wah, peletene kayak ngerti ya. Wes pulang aman, tak tarik gitu. Sungguh itu ya. Ya dia gitu, tak tarik yang jaga apa tuh yang nungguin dia apa di jalannya. Iya. Ya saya mantep saya. Terus nang tarik. Pulang ya enak. Tadi kasih garam sampai dikasih air. Air sikiran paling. Dikiran sendiri sama Faisal. Oh. Cuma orang 3 katanya, kalau dikiran 4 orang 3 itu. Tuh masih segini lah. Kalau jelas. Toko kamu kasih. Wah. Toko saya sepel. Toko saya itu kayak ada Ledakan. iya, jam 5 habis subuh saya pel kan menghindari orang ramai kan, pasar kan belum ramai, toko saya pel kan, tokonya cuma segini kan, 3x3, embernya itu apa, terasnya itu 1 meter setengah dalam saya pel. Itu pakai garam loh. Pakai garam sama Ya, air sikiran. air dikirannya sendiri. Air dikirannya lagi aneh sama itu dia sama Iya. ST itu sama temennya itu. Ya, saya kasih apa setengah gelas Campur air biasa. sama air apa satu Iya. satu galon. Terus saya pel. Terus saya tutup lagi. Jam 6 saya buka. Oh. Apa jam setengah 7 saya buka. Jam setengah 7 saya buka. Wah, baunya bangkai anjing ada, bangkai kayak anjing ditabrak mobil, Iya. kucing ditabrak mobil, terus kalau hujan-hujan ada kodok-kodok ditendangnya apa itu di jalanan ditendang apa, Oh. ya kayak gitu, muntah semua orang, muntah masuk rumah toko saya lewat toko, muntah, bingung saya, waduh, kok gini gimana? Saya ngobrol dia, weh, kok jadi gini gimana? Itu kalau ketahuan, goibnya kalau ketahuan berapa ribu iblis yang mati. Tenang aja, nanti saya bersihkan. Nah, kayak kapan Rene? Nggak usah kesana, tak bilang dari rumah aja. Oh, sakti iki. Iya iki. Wah, jadi berita ya sing Mas Nori iki anjene ya. Mas Faisal. Wah, Ridwan kayak gitu. Waduh, berarti ya sing kos Nori iki ya. Petarung semua ini. Nah gitu, bener dia, saya tutup, saya buka lagi deh. Ini daunnya dari hilang. Diu tadi mungkin dari rumah. Nah itu terus saya, itu mandi, alhamdulillah sembuh semua. Saya siap pikiran tadi saya mandi itu ada yang sakit, ada nggak bisa bernapas. Saya dulunya sebelum itu mau masuk kamar mandi, kayak ada jarum besi segini, Halang-halangin ya. kayak terkulai. Keadaan masuk cara darah, nggak ada yang lain. Jadi orang sekeliling di rumah saya nggak tahu kalau saya sakit kayak gitu. Pok ya pok, istri saya nggak pernah, terus panik nggak pernah, sudah biasa. Akhirnya saya habis mandi itu belum pikiran selanjutnya muntah keluar kayak lendir itu satu gumpak. Gumpalan itu ya. Ya lendir. Iya, gumpalan lendir tuh paling. Lendir. Kan soalnya saya kasih jendela kan. Itu pas zikir tobat. Terus saya apa itu makan enak. Saya makan biasa, gaji normal, makan normal, alhamdulillah. Kok enak badan saya. Terus saya jatuh di Juwana. Anak saya kan mondok di Kudus. Saya kalau apa itu, kalau sambang itu kan pakai motor, pakai motor gede itu ya. Saya kan pas ada Pak Jokowi dulu ke sana ke Mbak Maimun tuh kecelakaan di Juwana. Saya ceritakan Jai juga. Kamu sudah diintip dari rumah,
memang kamu mau dibunuh di sana. Kamu jadi itu ini kan kayak membantah. Nah, itu kan celana nanti kan saya buatnya dan nanti celananya nanti. Celana kenangannya. Iya, baru beli lah hancur. Nah, itu hilang mas. Padahal sudah sangkal putung udah 4 kali. Enggak apa-apa, masih ngilu. Mandi tobat hilang. Mandi tobat hilang. Hilang. Jadi benar-benar karoma mandi tobat itu luar biasa ya. Mandi tobat hilang, bener hilang. Kepala saya sakit hilang semua. Pokoknya sekujur tubuh itu mandi tobat itu hilang semua. Terus total hilang. Ya, terus saya intikan kayak ya pikiran kan dapat 3 hari tadi dicoba sama pasien tadi. Wah, terus sama pasien itu terus berkelanjutan terus akhirnya adik saya sendiri yang sekarang jadi resepsionis TKNS di sana yang suka merekrut apa itu orang baru juga dia kerjanya kan juga di medis di rumah sakit. Itu suka di rumah sakit itu orang nggak punya, ya diusir aja dari kantornya itu. Iya. Ini nama ini pulang sembuh. Jadi kita menolong orang tanpa mengetahui orang itu ya. Jadi dia dulunya tuh nolak apa jadi sama Jai itu kalau kumpul orang berdua itu kan satu rumah, dia ikut saya kan duda itu apa-apaan nggak setuju dia itu, tapi lambat laun dia ikut. Oh ya itu bisa temennya ikut terus sekarang alhamdulillah masih banyak. Tapi ya dia itu siapa itu Mas Faisal sama siapa itu Mas Ya itu memang dia itu orangnya kendel penuh eksperimen. Jadi jamaah baru berpikiran jadi tes itu ada pasien kamu yang nangani, kalau ndak anu nanti bilang telepon sama apa sini, telepon yang sama yang di pusat sama di kantor gitu. Pokoknya masing-masing ada pasien harus ditangani sendiri-sendiri dengan cara metode yang telah diajarkan atau sesuai pemahamannya. Nah, sampai sekarang Luar biasa betul ya. jadi saya berarti orang ini sebenarnya tuh belum tercatat ya di yai sana ya. Belum kunjungan. Padahal sebelumnya udah berobat kemana-mana malah nggak sembuh-sembuh ya. Udah habis jutaan. Wah saya ya bukan jutaan lagi, ratusan saya. Ratusan juta. Oh. Saya berobat ini. Ratusan juta mas. Dukun berapa? Saya ketemu Al-Hikmah, Sadiliyah Al-Hikmah. Saya ketemu ini itu mengamalkan Fatihah 17.000. Dijalani pada udah. Saya jalani, pokoknya perintah dari orang saya jalani. Apalagi itu orang perintah dari apa itu? Dari temannya mertua saya, dia juga mengobati orang. Terus saya kamu baca ini ya, 1 minggu harus selesai. 17.000 Fatihah. Seperti kopi jalani sama Wasongo. Anunya apa itu Wasongo. Nanti ntar kamu akan dapat, insya Allah akan dapat obat. Tapi ternyata saya dan untuk yang minggu terakhir minggu terakhir 2 harinya dipakai puasa. Puasa. Saya puasa. Setelah puasa. Ntar kamu terakhir mimpi apa? Ya pokoknya mimpi. Ternyata saya mimpi itu di rumah saya kan halamannya kan lapangan bola kayak gini. Terus lapangan bola saya dikejar-kejar orang banyak, hampir ratusan. Ayo, saya pakai sarung sama pakai kaos. Orang banyak. Ada apa kamu? Saya minta fatwa. Apa? Saya dulu jualin fatwa. Enggak, pokoknya kamu aja yang minta fatwa. Saya berpikir bukan ustaz, bukan apa kamu minta fatwa.
Enggak pokoknya saya lari mundur. Di belakang ada bapak saya tangkap. Dirangkul ke sana. Bilangin minallah ilallah wa kullu khotoya min nafsika la minallah. Ini kok pelajaran toriko tapi orang tua saya juga toriko. Oh, itu ada jalur ya? IN nggak toriko kan pas 100 harinya itu saya kan udah meninggal 100 hari lepas toriko karena saya utarakan itu ya minallah ilallah wa kullu khotoya min nafsika la minallah. Ngomong saya lagi ini Udah gak bisa tahan. Kok malah mimpi gini ke toriko urusannya urusan toriko. Kok jalurnya ke toriko Terus saya soalnya terus saya tanya istri saya, tuh mimpi apa bu? Ya apa? Saya itu dapat apa itu punya kesulitan ditolong sama dua anak muda itu dari pesisir. Bener dari pesisir. Ini sama dua pemuda ya, ini sama Pak Isol. Kayak itu pokoknya juntrungnya gitu. Jadi saya ketemu pertama kali diberajo habis-habisan. Sampai Kamu gini dia macam sama istrinya ini sama. Diberajo. Ya gara-gara itu nggak tahu. Jadi 7 tahun lah itu ceritanya. Nah diberajo habis-habisan gara-gara nggak nongol. Tiba-tiba tahu kayak gitu dari mbak itu. ya mungkin prosesnya ini Iya. bapaknya. Ya apapun tentang masalah rokok itu tetap kecil-kecil di sana tetap saya ada. Ya saya pas Yai untuk ke sana minta izin sama Yai rokok. Kan siapa yang berani urusan rokok aja minta izin ya mendingan saya nggak rokok. Ya minta izin sama Yai kalau berani. Saya nggak merokok dan bukan saya sendiri kok yang iya gitu. Iya. Akhirnya kalau ketemu orangnya satu-satu banyak itu yang banyak bisa menginspirasi benar-benar itu. Karena ceritanya itu rata-rata di atas logika kita semuanya. Dan namanya Pak Suwarno juga itu. Sakitnya sini tuh bengkak sampai tahun-tahun. Udah lama padahal ya. Iya kan itu Pak Suwarno ini. Saya ngurusi disuruh ini kasih air pikiran kan saya pikiran sendirian. Saya ke sarang atau ke tengah apa jam 2 jam 1 sendirian ya ke rumah. Tapi ya pakat wae. Emang kata temannya memang saya sendirian. Kan saya kabarin jaminan kan. Nah, kalau ada ya semenjak dia punya saya aktif di Cina. Iya bisa aktif kadang 1 minggu 2 minggu pokoknya aktif. Kalau apa? Tiap minggunya ada lah ya. Ya tiap minggunya ada. Terus Mas Faisal malah buku wasiat dikasihkan saya semua. Kamu yang bawa. Kok saya yang bawa? Karena Mas Faisal juga melihat kita dalam syariat masih minim. Jadi paling yang dipegang berarti yang dipasang. Jadi suatu saat kalau ada perdebatan itu dia terselesaikan. Yang dikhawatirkan Mas Faisal itu nantinya itu kalau ada debat kita nggak sanggup gitu. Alhamdulillah Mas. Ya setelah debat terus kan maksudnya nggak lama pasti debat terus berbagai macam masalah entah dari itu kok izinnya Nur entah itu dari apa itu ajaran gini saya debat terus Karena akalnya masih nolak nih. Kalau torikohnya banyak sana. Torikohnya kan lain sama torikoh. Kalau sarang rata-rata itu Sadriya sama Tijaniyah. Sadriya sama Tijaniyah. Nah tetangga saya juga itu yang punya sekolahan belakang rumah itu mertua. Dia juga Sadriya. Terus ini Mas, rata-rata di sana ya. Tapi torikoh itu yang megang kan Orang-orang yang punya nama ya. iya dari kan kiai beneran udah pondok punya udah berjubah nanti ya terus ini urusan torikoh kok yang megang anak-anak kayak gini ya. Anak kecil Yang itu. tidak percaya kan gitulah orang Iya. di penduduk setempat itu kan itu. Orang yang cuma
Bak. Operasi paru biat, makanya biat. Oh. Kalau saya apa itu menamakan kan biat. Seperti saya mengajari pikiran itu namanya biat kalau saya. Pasti saya nggak setuju ya. Nalkin kan Sun, sebenarnya kan ngajarin zikir. Iya. Itu kan karena kata orang dibumbuin, akhirnya jadi bahan seperti menakutkan kan. Jadi itu ya, gini, pokoknya kalau dilihat wirianya itu kamu tuh belum pantas. Nah itu guru kamu tuh di mana? Yang bertanyakan itu loh. Iya. Sekarang tinggal di sini aja nambah 5. Saya dulu kan Tinggal nambah 5. kan terus dengar ada rapat di langit, rapat gitu. Saya tidak tabu lagi di telinga saya kalau ada di langit ada Ada sidang aulia gitu ya. Saya karena saya dulu kan sama Habib itu. Wah ini rame nih di langit pada rapat. Biasa saya kan dengar itu sudah biasa. Iya. Dulunya saya sebelum ketemu sama Sini. teman. Cuman belum terjun. Saya sudah kalau Karena kumpulannya kan orang-orang gitu semua. kan sama Sampai itu kan ngurusin yang Jogja itu siapa? 3 bus. Sing Habsian Solo. Solo. Di Solo sering beli apa? Untuk Pura tuh. Imam Ali di Habib Adis. Itu kan sering. Jadi kumpulnya Pak Leo rata-rata orang gitu. Kalau saya malah nggak tahu sama sekali. Jadi saya dengar ini ada rapat di langit gini ada rapat di langit tentang Allah saya udah nggak tahu lagi. Udah terbiasa ya. Udah biasa apa dengar sama itu takut. Dulu rumah saya Pangkalan ada ya. Pangkalannya ya. Iya Pangkalannya itu dari mana dari Pasuruan dari mana tuh mampir. Saya terbiasa. Tapi semenjak saya tahu rekoh ini yang mampir hanya satu tok dan memang belum kuat. Iya. Di hampir yang bapak itu belum kuat. Mereka kan ibaratnya orang-orang punya nama. juga punya ikatan Iya. sama Nabi atau aulia dulu. Seperti itu lebih paham. Saya rotip atas juga apa sampai itu dari Habib Ahmad kita baca terus. Saya malah nol budul, masalah kayak gitu nol budul. Saya semenjak di Senor itu aja jarang keluar, ngumpul aja jarang. Paling ngumpul-ngumpul ngopi. Sekedar aja. Ya kan, pesennya ya kan kayak gitu mas. Kalau nggak ada yang datang, nggak bisa nawarin kan. Iya. Saya dulu sholawat 16.000 aja satu dudukan. Mampu. Gini beratnya pas minta ampun dari yai saya yang ngajar saya ngaji. Tidak tahu reko kan 16.000, 17.000 aja gini 17.000. Sekarang ikut Yai Nur. Ya itu sholawatnya bukan belum. Iya. Bismillahnya belum. Belum Al-Fatihahnya. Belum Fatihahnya 1.000. Saya puasa 21 sama 21 sama 1. Tambah 1 mas di sana. Mas Baisal. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ila hadratin Nabi Mustafa. Oh, satu kali. Enggak langsung. Nah, karena kan belum tahu. Di situ kan keterangannya antara 11 sama langsungnya kan nggak paham. Jadi sama Mas Basul disuruh terus yang terakhir ini cuma satu. Ada apa? Tawasul. Kalau sudah tahu Iya. Ya terus yang 3 bulan saya itu. ya lumayan lah Mas, 4 jam lah. Iya. Wah itu powernya tambah kuat jadi. Tapi enggak apa-apa, bagus. Lebih khusus. Powernya tambah. Namanya nggak tahu, saya juga nggak paham bu. Wong yang ngizinin Mas Basul, Mas, aku mau itu kayak ini. Terus dibokin Mas Basul sama ini. Aku semua untuk Yai bawa. Itu saya semenjak Yai kesini nggak pernah inbox sama sekali. Nah di sini masih sering.
riat tuh kayak gitu lah, takutnya malah ganggu. Mas tak pasang mas itu kan lah naikin, cuma gak repot-repot sih luwe parah karo yai, ya sih. Besok aja disambung lagi kalau insya Allah kalau nggak sakit disambung lagi ceritanya. Kan lagi persiapan mengetan. Ya doanya aja mas, semoga dilancarkan. Oke.